Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya mau memualafkan teman saya. Hari ini kita mau pilih daging kurban. Jadi kita mau pergi ke tempatnya Ustadz Dery Sulaiman. Pengen belajar juga tentang daging kurban. Lu ngerti nggak kurban? Nggak ngerti kan? Kurang ngerti. Pokoknya setiap tahun kurban aja kan? Iya. Ikut-ikutan doang kan? Gue juga sama sih sebenarnya. Gue pengen, tapi tahun ini agak berbeda. Jadi gue pengen kurban, pengen pilih sapi sendiri dan pengen belajar juga gimana caranya kurban yang benar. Belajar dengan orang yang benar juga ya. Langsung aja kita cari Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Dikenalkan nih Pak Ihsan nih, yang dari FAM selalu sudah tanya buat kita. Siap. Saya masuk ke dulu ke tempat. Boleh. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, ini saya serahkan sahabat saya Pak Ustadz. Nanti dulu. Nanti dulu Pak Ustadz ya. Itu off the record aja. Ini Ar-Razzaq. Artinya yang maha memberi rezeki. Kalau lu tanya kenapa gue lebih kaya dari lu, karena kayak gini bro. Masya Allah, makasih Pak Ustadz. Ini di kantor, digantung di mana aja bebas. Siap Pak Ustadz. Itu saya Pak Ustadz ya. Dia. Tolong diamankan dong. Kenapa dia Ar-Razzaq apa? Karena ada sifat ini udah Enggak gini loh, Dr. Richard ini kan nggak boleh miskin. Nggak boleh. Orang kaya tuh mati, orang miskin mati. Orang kaya nggak takut mati, orang kaya takut miskin. Nah, jadi, ayo duduk. Ini apa artinya itu? Yang maha memberi rezeki. Oh. Allah. Kalau yang Billy Salim apa tulisannya? Alhamdulillah, karena dia sering ngomong Alhamdulillah. Oh, langsung digambarin. Alhamdulillah. Kalau Pak ini sudah ada gambaran kira-kira apa? Pak Andrew sudah di dalam, cuman beliau masih by silent. Saya nggak pernah. Tunggu 2 tahun lagi. Tunggu 2 tahun lagi. Jadi mungkin mau minum mau makan. Langsung aja kita pergi Pak Ustadz. Aku pengen belajar Pak Ustadz. Kebetulan kan sebenarnya setiap tahun kita ngelakukan kurban Pak Ustadz. Kalau kliniku sih setiap tahun kita tuh satu klinik 2 kambing. Terus aku juga kurban sapi. Tapi sejujurnya aku tuh nggak pernah tahu sih Pak Ustadz. Apa adalah keuntungan? Iya, jadi nanti kita sambil pilih sapi, mungkin aku pengen tanya-tanya ya Pak Ustadz ya. Siap, dijelaskan nanti kenapa harus berkorban. Kenapa harus kurban? Kenapa harus sapi? Di tempat kami ada nanti namanya sapi Paulus. Ada ya? Tiap tahun itu namanya Yang korban orang Paulus, orang Chinese, dia orang Chinese. Namanya Pak Dia belum Paulus. Muslim. Jadi Tiap tahun. dia Seribu. salah satu partner dari pengorban kita. Dia suka lihat kenapa kamu kurban itu. Saya berbagi. Boleh nggak saya kurban? Dia tanya. Kalau memenuhi syarat tidak, karena belum Muslim. Oke. Lalu dia bilang kalau gitu boleh nggak saya hadiahkan. Lalu cari orang miskin Islam. atas nama kurban saya. Itu boleh. Itu boleh. Oh, tapi orang non Muslim sebenarnya kurban boleh? Boleh, tapi dia akadnya Judulnya misalnya bukan akad, ya. hadiah. Misalnya Oh iya. hadiah ke saya. Isi 7 nama itu. bukan? Itu 7 nama, 7 Oh, nama iya, orang iya. Muslim. Itu sebagai itu Oh, iya. dapat. Saya gitu tiap tahun. Ditanyain, Pak mau diisi nama? Saya ngisi nama karyawan saya. Waduh seneng banget ya. Iya. Konten terus saya. Kalau saya ini saya ngomong seneng banget terus. Jadi kalau non Muslim sebenarnya Akadnya dia dulu. Diangkat ke 7 orang. Pemberian, atau sapi. akadnya pemberian. Misalnya sedekah. Pak Indro nih, Ustadz Dery, saya kasih hasil 5 hadiah sapi ya. Iya. Tolong carikan 5 ini orang Muslim, mungkin orang miskin, yang ini tolong masukkan sebagai Oh, harus miskin? harus miskin. Nggak bebas. Nggak bebas, Misalnya ya. tapi Aku kan nggak bisa masuk nama aku di situ. tapi di Paulus itu dia kasih pegawai masjid dari marbot Oh semua. boleh. Tapi kan seneng punya Kalau yang korban sapi 7 nama itu apa ya Ustaz? Nggak, sebetulnya kan korban itu yang dulu tuh Nabi Ismail yang disembelih sama Nabi Ibrahim. Itu kan perintah tuh, membuktikan cintanya. Puncak pengorbanan Nabi Ibrahim itu kan Allah pengen tahu apakah engkau Ibrahim mencintaiku melebihi cintamu kepada anakmu. Iya, yang Tuh, dikorbankan jadi itu ya. Diuji dalam mimpi, datang semua. Terus Nabi Ibrahim bilang sama Nabi Ismail putranya kan, itu dalam Al-Quran, bahwasanya Allah telah memerintahkan ayah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Oke. Apa kata Nabi Ismail? Ayah tajamkan pisaunya dan perlihatkan kepada Allah bahwasanya kita mencintai Allah subhanahu lebih daripada segala apapun. Maka Nabi Ibrahim dengan berat hati lah dia melaksanakan perintah Allah itu. Ternyata Allah cuma ngetes saja. Ternyata itu ketika disembelih dia tutup matanya Bismillahirrahmanirrahim, muncrat darah, dipikir anaknya mati, itu diganti dengan kambing. Kambing yang dulu dikorbankan sama nama anaknya Nabi Adam, Habil. Kan Habil dan Kabil tuh waktu rebutan
pembunuhan pertama kan Habil yang dibunuh kan. Itu gara-gara Allah meminta pengorbanan. Habil mengorbankan kambing terbaiknya dia, yang paling gendut, yang paling besar. Terus Habil mengorbankan sisa hasil panennya yang tidak bagus. Sehingga yang diterima yang kambing tadi gitu. Jadi kambing itu kata para ulama yang diturunkan waktu maka sampai hari kiamat pengorbanan Nabi Ibrahim itu dikenang sama seluruh umat Islam dengan menyembelih seekor kambing. Apakah itu alasannya yang menjadi alasan Pak Ustadz katanya kambing itu adalah kurban terbaik bukan sapi Ya, kambing terbaik. Nah, makanya 1 ekor sapi itu 7 ekor kambing. Maka disebutlah dimasukkan nama 7 orang. Patungan kambing 7 ekor. Itu alasannya 7. Mengapa jadi 7? Karena biasa sapi itu kemaslahatan lebih banyak. Dagingnya lebih banyak. 7 kali lipat. Ya, ulama mengatakan kalau potong sapi 1 orang juga boleh. 1 orang mau 100 ekor juga boleh, nggak ada masalah. Jadi itulah sebetulnya pengorbanan itu yang sampai ke Allah itu kan bukan darah dan daging itu, tapi rasa cinta itu. Maksudnya kita tuh, dan yang paling penting empati, berbagi kepada orang miskin. Kadang-kadang ada orang yang seumur hidupnya nggak pernah makan daging sepanjang tahun kan. Hari raya mereka bawa daging pulang gitu. Islam tidak melarang kaya. Yang tidak boleh adalah apakah kain yang didapatkan itu ada di hati. Kalau di tangan dokter, melepasnya enak. Uang itu dipakai. Tapi kalau ada di hati cuma motor Mio, wah itu di hati kesenggol, hatinya hancur. Dokter, Rolls Royce nggak masuk hati, masuk ke rahasia aja. Ayo Pak Ustadz kita jalan. Pak Ustadz mau pinjem kasih, gitu, jangan dilarang. Jadi kita tanyanya sampai di jalan ya. Dok, kita mau dakwah nih, antal pakai air kan? Nah, ini kasih. Nah, kita sudah ada di peternakan sapi, kita lagi mau pilih sapi untuk daging kurban. Tapi sebenarnya setiap tahun, kalau aku sih, lu setiap tahun nggak? Setiap tahun kan? Gue juga setiap tahun tuh kita ada kurban, kambing, sapi. Setiap klinik kan 2 kambing, terus aku juga sapi. Tapi sejujurnya, aku tuh nggak tahu fungsinya kurban, kecuali untuk berbagi dengan sesama ya. Nah, aku pengen tanya dulu jelas-jelas, lengkap-lengkap. Pak Ustadz katanya Hari Raya Idul Adha, itu katanya lebih besar daripada Hari Raya Idul Fitri, benar nggak Pak Ustadz? Sebetulnya bukan lebih besar dok, cuman Hari Raya Idul Adha ini kan bertepatan dengan musim haji, jadi lebih lebih gembira gitu. Terus ada hari Idul Kurban tuh potong-potong, ada berbaginya itu. Bahkan setelah ini besok nih ya, hari ini potong sapi 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 tuh haram berpuasa, nggak boleh berpuasa. Orang berpuasa dia berdosa karena ini hari makan-makan. Nggak boleh. Itu namanya hari tasyrik dok. Jadi berpuasa pun yang tadinya perintah Allah bisa berpahala besar, bisa jadi berdosa kalau di hari itu. Karena semua harus bergembira, semua harus makan-makan. Pak Ustadz, tapi katanya kalau di luar negeri sendiri, kalau di Arab justru katanya Idul Adha ini lebih besar daripada Idul Fitri. Iya, itu benar Pak Ustadz? Betul. Idul Fitri besar juga. Itu hari kemenangan kan setelah berpuasa sebulan gitu. Ya, cuma kalau Idul Adha ini takbirannya lebih lama tuh, 3 hari takbirannya. Idul Fitri kan sehari aja. Pak Ustadz, kasih petunjuk Pak Ustadz, bagaimana cara kita memilih daging kurban Pak Ustadz? Aku nggak tahu ya Pak Ustadz ya, apakah kita tuh semampunya kita saja, apakah yang terbaik itu memang harus kambing, apakah kurban itu menjadi kewajiban, ataukah semakin besar itu pahalanya semakin besar. Jadi kalau misalnya pahala semakin besar, kita yang paling besar pasti Pak Ustadz pengen ya. Bagi orang yang tidak berhaji, maka wajib dia berkorban. Bagi yang mampu yang tidak pergi haji. Tidak pergi haji, dia berkorban. Wajib berkorban. Bahkan yang mampu berkorban atau mampu haji dan dia sengaja tidak haji, maka kata Nabi jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Itu ada ancamannya gitu bagi wajib orang. Ya, Pak Ustadz, wajib. Bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu kan malah dapat daging kan, bukan korban daging. Jadi ini wajib hukumnya bagi yang mampu. Ya, kemudian kalau yang haji nggak usah Pak Ustadz? Yang haji nggak usah, haji kan dia lebih besar mengorbankan hartanya pergi haji kan. Jadi orang sudah haji dia nggak berkorban. Di sana orang yang haji nggak berkorban lagi. Sedang haji. Biayanya lebih besar ya Pak Ustadz ya. Terus
yang terbaik yang lebih banyak dagingnya. Kalau di Arab sana kan daging unta lebih besar tuh dok. Cuma di Indonesia kan nggak ada unta. Nah, maka cari sapi. Kalau mau yang terbaik pahalanya ya cari yang paling besar, paling banyak dagingnya. Nah, cari yang paling besar. Minimal 1 ekor kambing. Pak Ustadz, tapi kalau misalnya nih saya korban ayam Pak Ustadz, atau kan kita kan daerah perikanan, kenapa nggak ikan Pak Ustadz? Boleh nggak Pak Ustadz? Iya, boleh aja korban itu, tapi itu tidak termasuk dalam kewajiban itu. Berarti dia bukan orang yang wajib berkorban. Kalau dia tidak mampu beli kambing, ya silakan. Korban itu kan apa aja sebetulnya. Perasaan juga bisa korban dong. Aduh, kok nggak ada duit, aku korban perasaan tahun ini, boleh. Boleh. Jadi nggak ada masalah. Apalagi kalau saya bisa korban ikan, tapi itu sudah milih korban perasaan, lebih milih korbanin perasaan daripada. Betul. Jadi tidak dibatasi ya. Maksudnya kalau orang mau korban apa aja silahkan. Cuman yang wajib itu 1 ekor kambing. Belum, berarti dia tidak mampu. Kalau dia nggak mampu beli kambing, cuman di Indonesia ini aneh, dia nggak mampu beli kambing, tapi iPhone-nya 16 Pro Max. Jadi nggak niat sebetulnya. Pak Ustadz, aku pengen bertanya sedikit sensitif Pak Ustadz. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, boleh. Bagaimana kalau misalnya kita secara usaha itu misalnya nih ya, aku normalize ya, tapi kan aku rasa semuanya pasti seperti ini ya Pak Ustadz ya. Aku sendiri kan klinik kecantikan. Kalau klinik kecantikan kan sebenarnya banyak bantuin orang juga, banyak buat orang jadi lebih cantik. Bagus lah Pak Ustadz. Tapi kan bagaimanapun juga kan ada juga di dalam Islam kan tidak boleh merubah bentuk. Misalnya teman saya nih Pak Ustadz, pergadaian ada ribanya, atau yang punya bank ada ribanya juga, atau dari grup Holy Wings juga kan pengen berikan korban juga, dan dia nitip dengan aku juga Pak Ustadz. Dan kita kan usaha ya, namanya usaha di Indonesia kan kita pengennya jujur dan legal Pak Ustadz, dan diizinkan oleh di Indonesia juga. Tapi kan kita dari pengusaha juga pengen berkorban juga Pak Ustadz. Itu sebenarnya diperbolehkan atau enggak Pak Ustadz? Jadi gini dok, sebetulnya yang diwajibkan korban itu kan orang Islam, terus mesti dari perkara yang jelas kehalalannya. Nah, apapun kan tidak mungkin kebaikan dibuat dengan cara kita mau cuci muka nih dengan air kobokan, dengan itu nggak mungkin kan. Cuman ada orang yang pengen baik kan, dia belum bisa mengamalkan semua kebaikan, dia masih ada terjebak ribawi, dia masih terjebak bisnis-bisnis yang subhat, mungkin yang haram, terus dia ingin berkorban, Allah kan maha baik. Ya, kalau menurutku sih buat saja. Bahkan tadi cerita ya Ko Andre, beliau kok beli sapi tapi dikasih nama karyawannya. Nah, banyak non muslim yang Dok Richard dulu sebelum Islam pun udah rajin berkorban juga. Kayak Ko Andre juga begitu. Maka diniatkan, dihibahkan ke orang Islam, kita dapat pahala hadiah, menghadiahkan, memberikan sapi ini untuk berbagi empati, biar orang yang jarang makan daging dapat makan daging kan. Jadi nggak usah, kalau menurutku sih ya, berbagi aja terus, berkorban saja ya. Jadi kita nggak usah hitung-hitungan sama Allah dulu lah. Ini ada pahalanya apa enggak, ini boleh apa enggak ya. Sibuk menyalahkan satu sama lain ya Pak Ustadz. Karena kekuatan yang terdahsyat itu tangan kanan memberi, tangan kiri kan nggak tahu. Ya udah selesai, itu kekuatan terdahsyat. Udah luruskan niat saja ya Allah. Mudah-mudahan asbab korban terus. Ya Ko Andre kan korban tiap tahun ya. Mudah-mudahan tahun depan login kan masuk Islam gitu. Mungkin bisa dari sekarang kita pendekatan Pak Ustadz. Habis dari sini kita balik ke rumah Pak Ustadz, kita ke masjid sebelah Pak Ustadz, tempat Bobon Santoso yang viral. Langsung dengan Endung Susanto nanti Pak Ustadz. Gak apa-apa, jadi teman-teman sekalian ya berbuat baiklah. Ya, nggak usah dengar kata orang. Ya. Allah tuh maha baik. Allah tahu niat hati kita masing-masing ya. Jadi kita sebagai netizen yang nonton nggak usah juga komentar suuzon. Ini korban karena ini, karena itu. Udah. Hari ini kan banyak komen tuh, dan makanya aku sering bilang sama orang-orang ya, udahlah yang aktif di sosial media ya, nggak mungkin kita menutup mulut semua orang untuk komentar. Tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran banyaknya dok. Tutup telinga saja udah. Pokoknya tiap tahun istiqamah berbagi terus. Mudah-mudahan ini ada nilainya, mudah-mudahan ini bisa menjadi aspek kesehatan untuk kita, ya, diberikan rezeki yang berlimpah ruah gara-gara sedekah. Itu jelas. Allah maha melihat, maha mendengar, maha tahu. Pokoknya Allah tuh baik, yang Allah yang itu maha kita melihat, maha mendengar, dan maha menerima apa yang kita korbankan Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, aku pengen tanya kayak gini Pak Ustadz. Aku mohon maaf Pak Ustadz ya, tapi ini reality yang ada. Dan aku kan dulu kan non muslim Pak Ustadz ya, melihat langsung juga. Aku juga berkorban juga, tapi kan tidak di posisi muslim ya Pak Ustadz ya.
Nah, aku pengen ngomong kayak gini Pak Ustadz. Aku sering lihat banyak kecurangan di dalam kurban ini sendiri Pak Ustadz. Bahas satu-satu nggak ini? Nggak, di mana-mana tuh dok, itu ada. Kadang-kadang di satu masjid tuh kebagian 30 ekor sapi. Terus panitia distribusinya kurang banyak. Ini sapi kalau nggak dimakan, busuk. Nah, maka dibagikanlah ke tetangga, ada yang kebagian 10 kilo, ada yang nggak ada masalah. Bahkan yang berkorban pun mau makan boleh. Tapi dengan batas, jangan sampai korban sapi itu sudah gini simpan kulkas semua kan buat 1 tahun. Yang berkorban juga boleh ambil juga Pak boleh, Ustadz? Boleh, ada bagian. Karena ada yang korban Pak Ustadz, yang punya sapinya ambil Kaki bagian, ya. tetangga ambil. Jadi kalau kita ngeliat kan bukan untuk orang yang nggak mampu Pak Ustadz. Ya ini kurang tepat sasaran, makanya sebetulnya kita bagus nih dari hari ini kita udah persiapkan sehingga sapi-sapi ini nanti kita distribusikan ke tempat yang betul-betul jarang makan daging dok. Yang membutuhkan Pak Ustadz ya, biar pahalanya juga jadi lebih besar ya Pak Ustadz ya. Biar niat baik kita tuh sampai gitu. Kita potong hewan korban yang makan orang kaya semua. Hari-hari mereka makan steak berjuta-juta, udah biasa. Nah, jadi maka ini amanah buat para panitia kurban ya. Itu distribusi itu harus tepat sasaran. Jangan sembarang ini mentang-mentang nih ponakannya datang dikasih 4 plastik gitu. Nih, itu tidak amanah. Ada kolusinya juga Pak Ustadz. Nah, ini dekat dengan yang jaga masjid sini. Iya, nepotisme juga ada bahaya. Pak Itu Ustadz, oknum ya, oknum. Pak Ustadz, kalau misalnya ada katanya juga nih Pak Ustadz ya, ada oknum-oknum yang katanya pada saat hari kurban itu memanfaatkan bisnis daging sapi nih Pak Ustadz. Iya. Ada juga yang katanya kan sapi kayak gini kan susah ditimbang Pak Ustadz. Kadang-kadang. Jadi kayak mohon maaf Pak Ustadz yang mencuri timbangan Itu gitu. jelas Pak diharamkan. Ustadz. Itu diharamkan dan ya takutlah kepada Allah. Ini nasihat buat semua ya. Ini oknum-oknum kita lihat memang banyak yang bermain, kadang markup harga, itu kan zalim itu kan, dia udah nggak ikut berkorban malah naikin harga daging korban sehingga orang susah berkorban. Mestinya kita memudahkan orang berkorban, termasuk penjual-penjual sapi, jangan terlalu zalim. Kan sapi yang harganya 1 ton di sini kenapa aku ajak ke sini? Kan aku cek harga. Aku di sosmed tanya 1 ton berapa? Ada yang bilang 115. Kalau Ustadz yang ambil, aku screenshot sama siapa kemarin? Saya bilang, oh, Ustadz ambil 105. Sementara di sini aku tanya, berapa? Dia cuma bilang 85. Bisa turun nggak? Kalau Ustadz boleh turun. Berarti mereka ini di sini kan 1 ton sapi dengan harga segitu, saya rasa ini nggak main-main. Terus aku tanya, kalau boleh nggak aku buat tamu terus nanti kita bisnis, bikin MOU lah nanti naikin. Dia bilang nggak bisa Ustadz. Dia, oh ini bagus ini. Ditimbang Ustadz ya? Ditimbang, nih sapi ditimbang. Bahkan di sini kalau dirawat, sapi setelah kita beli, itu kan ada waktu 2 minggu, 3 minggu nih jeda nih. Dikasih makan mereka, terus naik 100 kilo, naik 50 kilo, naik, itu nggak ditambah harga. Kalau mati diganti dengan sapi hidup. Nah, itu bagus. Karena yang punya orang soleh, Pak Haji Ihsan ini kan orang beriman mudah-mudahan. Masya Allah, luar biasa. Pak Ustadz, jadi mau berkorban? Pak Endro? Langsung ya. Pak Ustadz, saya mau pesan 3 sapi Pak Ustadz. Takbir. Dari saya 1 Pak Ustadz dari Athena Group. Tolong pilihkan saya yang bagus Pak Ustadz. Ya, boleh. Tuliskan nama juga yang mungkin Ya, punya arti untuk Telegram, saya Pak boleh. Ustadz. Boleh. Dari sahabat saya, Pusat Gada Indonesia dan juga Pusat Emas Indonesia. Lu punya emas yang gila. Dia beli emas tapi nggak dia. dijual. Hah? Dia mau beli emas tapi nggak mau jual emas. Makin kaya Pak Ustadz, cuma ini Pak Ustadz apa namanya, pahalanya belum bisa masuk Pak Ustadz. Kalau belum masuk Pak Ustadz. Nanti kita eksekusi. Sama ada satu lagi titipan dari Bang Hotman Pak Ustadz dari HWG juga. Gus Hotman. Dari Gus Hotman. Hati-hati, jangan ngomong jangan sembarang no. Jaga adab. Siapa Ustadz? Jaga adab. Jaga adab. Gus Hotman. Dari Gus Hotman ada titip 1 dari HWG Pak Ustadz. Bismillah. Kita cari 3 ekor sapi terbaik. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk umat ya. Ini sudah ada pilihannya yang ganteng-ganteng semua. Jadi yang dikorbankan tuh kambing jantan, sapi jantan. Oh, cewek-cewek boleh Pak Ustadz. Kenapa disunahkan kambing betina kenapa tidak dikorbankan? Kenapa Pak Ustadz? Karena kambing betina ini dok, jangankan dikorbankan, disalahkan pun tak mau dia. Edukasi sapi itu nggak mahal. Jadi banyak orang tuh korban takut. Ini aku screenshot sama sini kemarin. Kami nih, Pak Rijal tanya, kami banyak Pak kalau Pak LKM sini datang. Saya mau sapi, saya dapat apa ya?
Bapak cari sapi di luar, Pak. Oh itu bagus. Saya baru bilang Win, kita 3 tahun, tiga-tiganya ditipu. Tiga-tiganya ditipu terus. Ini pertama kali di Pelindo, lagi datang di Pelindo. Makanya bersahabat dengan Ustadz dari Sulaiman. Pelindo ya, ini kayak adik guru saya. kan? Satu ton berapa? Berapa Bang? Kalau buat Ustadz 105, kalau buat orang lain 115. Kalau di Bapak berapa? Jadi ini nanti pada hari H nanti beratnya akan 1 ton. Dokter pilih yang mana, Dok? Yang ini aja Pak Ustadz ya? Atau Pak Ustadz yang pilihin untuk aku? Ini dok, ini yang ganteng dok. Yang mana Pak Ustadz? Ini dok, obat dokter dok. Ganteng nih dok, bisa dinaikin dok. Siap Pak Ustadz. Ini. Pak Ustadz ini tipe sapinya apa Pak Ustadz? Ini limusin ya? Ini namanya limosin Pak. Ini limusin. Ini sapi limosin. Ini beratnya hampir 1 ton dok. Berapa nih dok? Pak Didi? Beratnya 850. 850. Di punggung sapi Dr. Richard nih, kita akan tuliskan sebuah kalimat nur, cahaya. Ya. Mudah-mudahan Athena Dr. Richard bisa menjadi cahaya, nur hidayah ke seluruh dunia. Amin. Amin. Nah, manfaat. Apa artinya nur itu Pak Ustadz? Cahaya. Cahaya. Terpilih 4 ekor sapi, ya. Satu yang paling ganteng yang putih itu hampir 1 ton. Koendri ya dari PGI. Ini dari titipan Gus Hotman Paris. Ini 1 tonan juga. Dan ini dari sapi An-Nur nih, Cahaya DRL. Ini juga hampir 1 ton ya. Keluarnya bisa 1 ton ya, pengemukan nanti ya. Yang pojok itu DSAS tuh, sapi family dari Sulaiman. Nanti kita carikan kemana dok, bagus dok, sobat. Distribusi. Minta petunjuk Pak Ustadz. Tunggu tanggal mainnya insya Allah ya. Boleh tulis di kolom komentar kalian daerah mana yang memerlukan sapi-sapi gendut ini. Tapi jangan jauh-jauh, DKI Jakarta aja. Insya Allah kalau terpilih kami kirim sapi ke sana insya Allah. Pak Ustadz kenalin Pak Ustadz, ini dokter-dokterku Pak Ustadz. Dok, Dokter Masya Allah Rizka, dok. Dokter Rizka di mana? Athena Bandung Pak Ustadz. Oh, sukses Athena Bandung. Dokter Mayun Pak Ustadz. Dokter Mayun di mana? Surabaya Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz lagi pengen perawatan di Bandung atau di Surabaya Pak Ustadz? Aku bisa hilangin. Bisa Pak Ustadz, apa yang nggak bisa? Aku ke Bandung ya. Pak Ustadz terima kasih Pak Ustadz sudah pilihin saya sapi, sudah ngajarin saya juga Masya Allah, dok. tentang kurban Pak Ustadz. Sehat selalu, berkah selalu Pak Ustadz. Makasih. Kenapa yang dikorbankan kambing sapi jantan? Udah tahu tadi? Sudah tuh Pak Ustadz. Kenapa? Karena wanita itu tidak mau Yang disakitin perempuan ya? Pak Ustadz. Jangan dikorbankan, dikritik pun nggak boleh. Ya.